Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji ya. Oke, mungkin kalian ada di Bekasi dan Pak Aji ada di Ternate, cuman tidak masalah, kita tetap bisa belajar bareng. Nah, kali ini Pak Aji akan membahas persiapan PAT atau penilaian akhir tahun khusus untuk mata pelajaran IPA, dan yang dibahas hanya fisikanya gitu ya. Jadi sekali lagi yang dibahas hanya fisikanya saja. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Sebelum masuk ke kisi-kisi, jadi sebagian besar soal yang akan keluar di PAT yaitu adalah tentang gelombang. Nah, gelombang yang dibahas nanti akan ada beberapa jenis gelombang mekanik, contohnya ya kayak bandul, tali, bunyi. Kemudian ada juga gelombang cahaya. Nah, cuman untuk gelombang cahaya nanti lebih detailnya kita membahasnya, atau kita eh, soalnya nanti itu tentang alat optiknya, seperti itu. Jadi tentang alatnya. Oke. Gelombang yang pertama bisa dibaca sendiri juga ya. Nah, cuman Pak Haji bacakan biar lebih enak lah. Pengertian getaran dulu. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Contohnya seperti apa sih Pak? Contohnya gerakan bandul jam. Nah, kalau kalian pernah melihat jam yang berdiri yang ada bandulnya itu kan bergerak. Nah, seperti itu adalah contoh dari getaran. Kemudian gerakan pegas yang diberi beban lalu ditarik dan dilepaskan. Jadi bayangkan ada per atau ada pegas, bawahnya ada beban, kemudian ditarik dikit atau ditarik banyak, ya bebas terserah kalian. Intinya ditarik kemudian dilepaskan, maka pegasnya akan naik turun. Itu juga termasuk getaran. Nah, lalu apa gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getaran yang tadi contoh seperti bandul, seperti pegas, kok dalam kondisi merambat, nah itu disebutnya gelombang. Yang merambat apanya sih Pak? Yang merambat adalah energi. Baik, yang pertama adalah klasifikasi jenis-jenis gelombang. Yang pertama itu berdasarkan medium. Jadi gelombang itu ada yang perlu atau butuh medium untuk merambat, ada juga yang tidak perlu medium untuk merambat. Yang butuh atau perlu medium apa Pak? Namanya gelombang mekanik. Contohnya apa? Gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Gelombang tali medium yang diperlukan apa Pak? Ya talinya itu. Jadi kan misalkan tali kalian gerakkan kemudian timbul gelombang, kan gelombangnya bisa merambat karena ada tali. Kalau nggak ada tali ya nggak merambat. Gelombang air bisa merambat ya karena ada air. Gelombang bunyi bisa merambat ya karena ada udara. Sebenarnya bunyi itu bisa merambat di zat cair ataupun padat. Loh, contohnya apa Pak? Kok bunyi bisa merambat di zat cair dan zat padat? Gini, contoh kalian memukul meja atau kalian memukul alat musik. Apakah itu gas? Bukan, yaitu adalah benda padat. Contoh misalkan ada panci ya. Nanti silahkan ke dapur, kemudian kalian coba ambil sendok, pukul panci ibu kalian masing-masing ya, atau mama kalian masing-masing. Nah, akan bunyi. Nah, itu sebagai bukti bahwa bunyi itu merambat lewat benda padat juga, seperti itu. Kemudian kalau kalian membunyikan sesuatu di dalam air ya akan kedengeran. Ya meskipun nanti mungkin enggak terlalu jelas, tapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat juga di zat cair, seperti itu ya. Oke, kembali lagi, berdasarkan medium perambatan, gelombang mekanik contohnya gelombang tali, gelombang air, bunyi, dan selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Ada sinar gamma, ada sinar X, ada UV, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio atau TV. Itu adalah contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik yang nggak perlu medium. Pak, buktinya apa kalau cahaya itu kok nggak perlu medium? Oke, jadi di luar angkasa itu hampa udara. Artinya hampa udara itu apa sih Pak? Nggak ada apa-apa, oksigen nggak ada, ya pokoknya nggak ada apa-apa antara ruang. Kalau kita kan di depan kita itu sebenarnya ya ada oksigen, ada udara, cuman nggak kelihatan dengan mata, ya mata kita nggak kelihatan. Tapi kalau di luar angkasa itu benar-benar nggak ada apa-apa. Makanya astronot kalau pergi ke luar angkasa ya pakai tabung oksigen, seperti itu. Oke ya, jadi buktinya gelombang cahaya kok
tidak perlu medium apa ya, gelombang cahaya dari matahari itu. Jadi matahari itu meskipun hampa udara bisa nyampe ke bumi, berarti matahari bisa menjalar tanpa medium seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambat. Gelombang transversal arah getarnya adalah tegak lurus dengan arah rambat. Sebentar, ini belum Pak Haji edit, jadi Pak Haji stop dulu ya, Pak Haji pause dulu. Baik. Bisa-bisanya ya video sudah diputar tapi lupa belum diedit, ya namanya manusia. Oke, langsung lanjut lagi. Gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambat. Yang pertama adalah gelombang transversal yang sebelah kiri ya. Jadi arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Maksudnya seperti apa sih Pak? Kita cek. Dua gelombang ini kita baca juga yang sebelah sini ya. Gelombang longitudinal arah getar sejajar dengan arah rambat. Kita cek. Yang sebelah kiri arah rambatnya ke kanan. Anggap saja sebelah kanan itu arah rambatnya ke kanan. Nah, yang membedakan apanya? Getarnya. Kalau yang sebelah kiri dia itu akan naik membentuk bukit dan turun membentuk lembah. Jadi rambatnya ke kanan, tapi getarnya itu atas bawah, makanya tegak lurus. Oke ya. Jadi tegak lurus. Ini kan menggetarnya atau getarnya itu kan di sumbu Y, tegak lurus ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Sedangkan merambatnya ke kanan, makanya disebut tegak lurus. Nah, kemudian kalau gelombang yang longitudinal dia itu bergetarnya maju mundur. Oke ya, jadi silahkan dicek rambatnya kan ke kanan. Nah, kemudian getarnya maju mundur. Nah, berarti kan segaris ini. Sama-sama di sumbu X, makanya disebut sejajar. Sedangkan kalau yang gelombang transversal tadi rambatnya ke kanan tapi getarnya naik turun. Nah, berarti ini kan tegak lurus. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya berdasarkan amplitudo ada gelombang berjalan. Ciri-cirinya adalah amplitudonya tetap. Nah, maksudnya gimana sih Pak? Contohnya gelombang tali yang sangat panjang, jadi nggak ada ujungnya itu lepas, nggak ditali ke apapun. Atau gelombang air di laut yang ya intinya sangat panjang lah. Maka amplitudonya ya tetap. Yang dimaksud tetap bagaimana sih Pak Haji? Jadi seperti ini. Ini misalkan naik. Nah, amplitudonya itu titiknya ya tetap di sini. Amplitudo yang naik titiknya tetap di sini. Amplitudo yang turun atau minus ini ya titiknya ya di sini. Ya tetap gini terus. Nah, kalau yang stasioner atau tegak berdiri itu ada ujung terikat sama ujung bebas. Nah, ketika misalkan ini bayangkan ya ada sebuah tali kok diikat di pohon atau diikat di tiang lah. Tali diikat di tiang. Kalau ini tali diikat di tiang tapi dikasih gelang. Oke ya. Nah, dia amplitudonya akan berubah. Contoh, awalnya titiknya di sini, titik bawahnya di sini, titik atasnya di sini, titik bawahnya di sini. Tapi setelah mantul atau setelah nabrak tiang tadi, dia mantulnya kan kebalikannya. Yang awalnya amplitudonya di bawah menjadi di atas. Kemudian sebelah sini tadi amplitudonya awalnya atas menjadi di bawah. Nah, itu adalah contoh gelombang stasioner. Yang ujung bebas bagaimana Pak? Ya bedanya kalau yang tadi kan terikat, jadi ujung yang ketali di tiang itu diam. Kalau yang bebas karena ini bentuknya gelang, dia bisa naik turun. Cuman amplitudonya ya tetap berubah. Awalnya ini tadi naik, setelah mantul jadi di bawah. Awalnya ini di bawah, setelah mantul dari sini kan naik. Nah, jadinya di atas. Enggak tetap seperti ini gitu ya. Jadi bisa berubah atas dan bawah. Berikutnya manfaatnya gelombang ya. Yang pertama gelombang bunyi. Yang pertama mengukur jarak ya, kedalaman laut bisa, goa bisa, terowongan bisa. Itu bisa menggunakan atau memanfaatkan gelombang bunyi. Yang kedua untuk di bidang kesehatan ada USG. USG itu untuk mendeteksi janin ya atau bayi. Nah, kalau menggunakan sinar X itu bahaya atau enggak baik, maka teknologinya menggunakan gelombang bunyi. USG atau singkatan dari ultrasonografi. Selanjutnya untuk mendeteksi penyakit dalam bisa, menghancurkan batu ginjal juga bisa. Selanjutnya mendeteksi ranjau sebagai pengeras suara, kacamata tunanetra, mendeteksi minyak bumi, mendeteksi keretakan logam, itu pemanfaatannya dengan gelombang bunyi. Oke, jadi kalau kalian pernah melihat maaf ya orang yang tunanetra menggunakan kacamata ya, jadi seolah-olah itu bunyi. Maksudnya bunyi itu seperti apa sih Pak? Jadi
dari kacamatanya itu memancarkan gelombang sehingga nanti dia akan mantul. Oh, ada penghalang di depan, makanya nanti dia nggak jadi nabrak. Contohnya seperti itu ya. Kemudian manfaat gelombang elektromagnetik yang pertama ada sinar X untuk ronsen. Jadi kalau patah tulang, contohnya Pak Haji kemarin kan jarinya patah, nah itu harus di ronsen atau menggunakan sinar X gitu agar tahu oh bentuk patahannya seperti ini, letak patahnya di sini gitu. Kemudian selanjutnya cahaya digunakan sebagai satuan jarak benda langit. Nah biasanya kalau orang yang mempelajari astronomi itu satuannya tahun cahaya, jadi jarak kemana-kemana itu menggunakan tahun cahaya karena memang jaraknya sangat jauh. Yang ketiga UV untuk mendeteksi uang palsu, cahaya matahari untuk fotosintesis, kemudian sumber energi sel surya juga. Sel surya itu apa sih Pak? Pembangkit listrik tenaga matahari. Biasanya lampu pinggir jalan tuh kalau di daerah Jakarta Bekasi udah banyak sih yang menggunakan sel surya. Jadi saat siang hari dia akan mengumpulkan energi dulu kemudian disimpan. Nah, nanti digunakannya ketika malam. Kemudian yang kelima gelombang mikro untuk alat pemanas atau microwave. Oke ya, ini adalah intronya belajar gelombang dulu kita. Nah, berikutnya kita langsung bahas ke kisi-kisi. Oke, yang pertama. Disajikan beberapa kegiatan, peserta didik dapat menyebutkan kegiatan yang memanfaatkan pemantulan bunyi. Nah, ya tinggal di back ya videonya tadi. Nah, ini silahkan nanti kalian back kemudian baca ulang. Oh, pemanfaatan gelombang bunyi itu apa sih? Kemudian yang memanfaatkan pemantulan. Nah, tapi ini dispesifikasikan yang memantulkan. Nah, tadi udah Pak Haji jelaskan kira-kira yang memanfaatkan pemantulan ya seperti mengukur jarak di bidang kesehatan, USG mendeteksi penyakit itu juga pemantulan, mendeteksi ranjau itu juga pemantulan. Biasanya kan ada ranjau laut, ranjau darat yang kalau kondisi perang itu kan kalau kena tekanan diinjak atau kena tank itu kan akan meledak itu, jadi bisa dideteksi menggunakan gelombang bunyi. Oke, mendeteksi minyak bumi juga pemantulan, mendeteksi keretakan juga pemantulan. Yang pengeras suara ini saja yang bukan pemantulan. Baik, nanti tinggal dibaca sendiri ya yang nomor 1 karena sudah ada di sebelumnya. Baik, lanjut nomor 22. Peserta didik dapat menyebutkan penyebab terjadi bayang-bayang benda. Baik, jadi contohnya penyebab terjadi bayang-bayang benda itu yang pertama syaratnya kan ada sumber cahaya. Oke ya, syaratnya ada sumber cahaya yang pertama. Sumber cahaya. Baik, bentar. Nah, ini jadi yang pertama itu harus ada sumber cahaya dulu. Jadi kalau misalkan kalian ada di kamar, lampu kalian matikan kemudian gelap ya nggak ada bayangannya, bayangan hitam semua ya itu nggak ada bayangannya. Jadi syarat ada bayang-bayang, maaf ya bukan bayangan tapi bayang-bayang benar. Yang pertama ya ada sumber cahaya, kemudian cahayanya itu nanti akan merambat lurus dan tidak menembus benda. Jadi tiga ini satu kesatuan. Ada sumber cahaya yang merambat lurus kemudian tidak menembus benda. Maksudnya tidak menembus benda bagaimana sih Pak? Jadi gini, oh ya ada satu lagi, ada penghalang ya. Jadi gini, ya sama aja dengan tidak menembus benda Pak Haji jelaskan. Jadi kan ada sumber cahaya, kemudian dia merambat lurus melewati orang ini kan. Nah, apakah cahayanya itu menembus orang ini? Enggak. Makanya terjadi bayang-bayang. Jadi Pak Haji ulangin, ada sumber cahaya dari sini misalkan ya, lampu lah. Lampu masuk, nah ternyata ada orang. Sehingga ketika nabrak orang itu tadi, cahayanya nggak bisa nembus, akhirnya ada bayang-bayang. Seandainya penghalangnya ini kok kaca bening, ya nggak ada bayangannya, nggak ada bayang-bayangnya, karena cahayanya bisa tembus. Seperti itu ya, itu adalah penyebab terjadi bayang-bayang benda. Oke, kita lanjut. Nah, peserta didik dapat menyebutkan istilah pemantulan cahaya. Ini ada dua macam pemantulan ya. Nah, yang sebelah kiri itu lurus, kalau yang ini belok-belok. Nah, perbedaannya apa sih Pak? Ini namanya saja.
Kalau ini disebut pemantulan teratur. Kalau yang di sini disebut pemantulan baur. Dah gitu saja. Oke, next kita lanjut. Oke, kisi-kisi PAT yang 24 peserta didik dapat menyebutkan sifat cahaya berdasarkan gambar. Nah, nanti akan disajikan gambar ya, kalian tebak antara 8 ini. Cahaya dapat merambat lurus. Nah, pasti tahu ya, contohnya apa ya, laser itu kan nggak belok. Kan nggak mungkin ya kayak MotoGP di tikungan kemudian ikut belok, ya enggak lah. Jadi dia akan tetap merambat lurus. Jadi sifatnya cahaya kayak lampu senter itu kan lurus. Enggak belok-belok seperti itu. Kecuali kalau dipantulkan, cuman ya beda lah istilahnya belok dengan dipantulkan. Oke. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, jadi merambatnya cahaya itu lurus. Yang kedua, dipantulkan, contohnya ya cermin. Oke ya, cermin. Kemudian dapat menembus benda bending, contohnya ya lensa atau kaca biasa itu juga bisa. Kacamata kalian itu juga termasuk benda bending. Nah, yang keempat adalah cahaya dapat mengalami interferensi. Nah, jadi yang istilahnya aneh-aneh baru Pak Haji bedah atau Pak Haji kasih contoh. Kalau yang udah pasti tahu kan ya nggak usah lah. Cahaya merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bending itu nggak perlu. Kalau interferensi Pak Haji kasih contoh. Nah, baik, sudah Pak Haji tuliskan ya. Jadi yang mengalami interferensi itu contohnya gelembung sabun. Jadi kan ada warna pelanginya. Kemudian pelangi pada CD ya sekarang sudah jarang digunakan ya, kayak CD DVD gitu kan udah jarang ya, sekarang udah pakai flash disk dan hard disk ya, cuman ya itulah contohnya. Kemudian warna biru pada bumi dan langit juga termasuk. Kemudian dibiaskan, contohnya adalah kolam terlihat dangkal. Jadi kalau kalian melihat kolam kok seperti dangkal itu sebenarnya nggak sedangkal itu karena ada peristiwa pembiasan namanya. Kemudian sedotan di gelas seolah-olah patah itu juga termasuk dibiaskan. Selanjutnya adalah mengalami penguraian ya, contohnya adalah pelangi itu sendiri. Jadi kok bisa cahaya matahari yang awalnya satu warna kok menjadi magiku hibiniu, yaitu karena diuraikan. Oke ya. Selanjutnya yang 7 adalah mengalami difraksi. Untuk difraksi ini contohnya ya pelangi di CD itu juga termasuk difraksi juga. Kemudian contohnya gini, kalau kalian ada di dalam ruangan, oke ya, ada di dalam ruangan yang sangat-sangat tertutup, kalian teriak-teriak, maka orang yang di luar ruangan itu tidak akan mendengar. Nah, berbeda kalau ada lubang kecil. Kalau ada lubang kecil, kalian di dalam ruangan kok teriak-teriak, maka orang yang di luar akan bisa mendengar. Nah, itu adalah peristiwa difraksi itu seperti itu. Jadi gelombang itu akan membuat sumber baru. Oke ya. Jadi membuat sumber baru maksudnya gimana sih Pak? Ya lubang kecil itu tadi akan menjadi sumber baru dari suara kalian. Kan aslinya suara kalian ya dari mulut. Tapi karena kalian ada di, bayangkan ya, jadi kalian ada di dalam sebuah ruangan atau kamar tertutup, kemudian ada lubang kecil. Nah, sumber suara aslinya dari mulut kalian. Cuman orang yang luar akan mendengarnya dari lubang kecil. Nah, jadi ada sumber baru itu juga termasuk difraksi. Kemudian kalau polarisasi contohnya apa sih Pak? Polarisasi contohnya adalah kacamata hitam agar nggak silau. Nah, itu termasuk contoh polarisasi. Oke, lanjut ya, next biar nggak terlalu lama. Nah, nomor 25, peserta didik dapat menyebutkan sifat cahaya pada peristiwa pelangi. Oke, pada peristiwa pelangi itu ada dua proses. Yang pertama pembiasan dan yang kedua adalah penguraian. Nah, maksudnya gimana sih Pak Haji? Maksudnya ini kan ada cahaya. Jadi anggap aja matahari ya, cahaya matahari. Kok ada air di atmosfer? Nah, dia akan menembus air. Ketika menembus medium yang berbeda antara udara dan air, kalau ini kan ilustrasinya kaca, cuman biar gampang untuk mengilustrasikan, berimajinasi ya, inilah contohnya. Cahaya matahari masuk, nah cahaya putih tadi mengalami pembiasan, dia akan belok. Nah, cahaya merah dan biru itu punya karakteristik sendiri-sendiri, makanya dia akan membias. Jadi setelah membias akan terurai. Jadi dari sini sebenarnya membias dan terurai. Gini ya Pak Haji, ulangin contohnya ya. Cahayanya akan masuk.
Nah, setelah menembus medium yang berbeda, di sini tadi udara, di sini tadi anggap air ini ya. Air, dia akan membias belok. Nah, sekaligus terurai. Jadi kan dari sini sudah mulai kelihatan merah dan biru, apalagi setelah balik lagi ke sini, maka akan semakin terurai. Merahnya semakin kelihatan, birunya juga semakin kelihatan. Jadi sifat cahaya pada peristiwa pelangi itu ada dua, pembiasan dan penguraian. Oke, next, lanjut ya. Peserta didik dapat menyebutkan alat optik sesuai dengan cacat mata. Oke, Pak Haji tulis dulu. Oke, nah ini contohnya yang pertama rabun jauh ya, miopi nama lainnya. Itu menggunakan lensa cekung atau minus, makanya kalau yang kalian nggak bisa melihat jauh, maka kacamata kalian itu disebutnya dengan kacamata minus karena menggunakan lensa cekung. Kemudian rabun dekat biasanya orang tua yang mau baca koran, tahu namanya hipermetropi, itu menggunakan lensa cembung atau kacamata plus. Kemudian ada juga mata tua, presbiopi. Nah, jadi presbiopi seperti apa sih, Pak? Presbiopi itu mengalami dua-duanya. Jadi ya rabun jauh ya rabun dekat, makanya menggunakan lensa rangkap. Oke ya, jadi ada lensa cekungnya, ada lensa cembungnya atas bawah. Gitu. Kalau silinder ya menggunakan lensa silinder biasanya, lensanya itu lebih tebal. Oke. Next. Peserta didik dapat menentukan bandul yang ikut bergerak pada gambar disertai alasan. Oke, dilihat ada beberapa bandul, yang membedakan adalah panjang tali. Jadi kalian hafalkan saja, yang bergerak bersamaan itu yang panjang talinya sama. Jadi ACE itu nanti sama, baik frekuensi maupun periodenya sama, ACE. Kemudian BD sama juga. Nah, jadi A sama dengan CE, kalau B samanya dengan D. Pak, kalau A dengan B sama enggak? Pak, C dengan D sama enggak? Jadi yang sama itu ACE, yang sama lagi BD. Jadi B sama dengan D, B sama dengan D, kalau A sama dengan C dan E. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut biar agak cepat. Oke. Disajikan ilustrasi bergambar, peserta didik menentukan frekuensi dan amplitudo bandul. Oke, jadi yang perlu ditegaskan pertama kali, amplitudo itu dari tengah ke paling ujung. Nah, jadi dari sini ke sini itu amplitudo. Kalau misalnya Pak, dari A ke C itu jaraknya 10 cm, berarti amplitudonya berapa? Ya amplitudonya 5 cm, karena kan setengah, 5 cm 5 cm. Pak, kalau seandainya C ke D, ini anggap jarak A ke B, B ke C, C ke D, D ke E itu sama ya. Misalkan ini 2 cm. Berapakah amplitudonya? Ya berarti totalnya di sini kan ini 4 cm. Ini kan ya 2 cm lagi kan tadi kesepakatannya jaraknya AB, BC, CD, DE sama. Ya berarti amplitudenya berapa? 4 cm. Gitu ya. Jadi dari tengah ke paling ujung. Oke, kemudian contoh kalau cara mencari frekuensi. Oke, jadi misalkan kita menggunakan gambar kiri, B ke C perlu waktu 2 detik. Nah, harus ingat satu getaran itu adalah kembali ke titik semula ya. Jadi satu getaran itu dari A ke A lagi, A ke B ke C ke B ke A, itu satu getaran. Oke, A ke B ke C, B A, A B C B A, itu satu getaran. Nah, berarti kalau A B C berapa getaran, Pak? Ya setengah, karena satu getaran itu kan 1 2 gitu ya. Berarti kalau 1 ya berarti setengah. Atau gini aja kita hitungnya per titik ya. Satu getaran itu 1 2 3 4. Nah, berarti kalau cuman set ya setengah getaran. Nah, sedangkan di situ yang ditanyakan cuman BC. Kesini saja setengah, berarti kalau cuman BC berapa getaran? Iya, seperempat. Waktunya berapa detik? Waktunya 2 detik. Yang ditanyakan adalah frekuensi F N per T. Berarti 1/4 dibagi 2. Ini S ya. Nah, jadinya 1/8 Hz. Oke, lanjut. Disajikan soal cerita, peserta didik dapat menentukan periode dan cepat rambat gelombang. Nah, lanjut.
Terdapat gelombang dengan frekuensi 10 Hz merambat dengan panjang gelombang 20 cm. Jadi ini nanti diketahui dulu ya, F sama dengan 10 Hz, panjang gelombangnya atau lambda 20 cm. Ya biar aman kita jadikan meter, kita kan nggak tahu nanti option jawabannya itu pakai senti atau meter ya. Misalkan pakai meter gitu saja ya. Nanti kalau misalkan pakai senti bagaimana Pak? Ya tinggal dikonversi. Periode mencari T, rumusnya adalah 1/F. Ya berarti 1/10. Berapa 1/10? 0,1. Kemudian mencari cepat rambat atau V, rumusnya adalah lambda dikali F. Lambdanya 0,2, F-nya 10, jadinya 2. Oke, kita lanjut ya. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan alasan bunyi tidak terdengar. Ya, kita harus paham konsep bunyi ya. Jadi bunyi itu termasuk gelombang mekanik, yang artinya perlu medium. Kalau nggak ada medium bagaimana Pak? Ya nggak bisa terdengar. Berarti kan nanti silahkan dicek jawabannya yang berhubungan dengan medium. Seperti itu. Oke, jadi intinya bunyi itu gelombang mekanik, maka dia perlu medium. Jadi dia nggak bisa merambat di ruang hampa udara. Oke, video 1 sampai nomor 30 dulu, nanti akan dilanjutkan di video berikutnya.